Bapak Ibu jamaah tahlil taziah hormati, demikian penyampaian ulama kita, kiai kita, semoga bermanfaat. Yang kesimpulannya kalimat saking Allah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata yang terindah ialah dan yang termudah, tidak ketemu bibir atas dengan bibir bawah, la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Session pertama selesai. Tinggal 27 orang insyaallah. Suka atau tidak suka, malam hari ini poi matami. Insyaallah pada malam hari ini selain penceramah 28 orang, ternyata setelah saya cek penyanyi ada di 58 orang yang hadir. Bayang, penyanyi yang hadir pada malam hari ini, tetapi lagu kita tidak tampilkan. Salah satu kehebatan almarhum ini, sama-sama saya menyanyi kotompe. Dari sini kotompe naturu ya, begitu nembangun naturu 3 lagu jadi. Luar biasa almarhum. Session yang kedua, yakni saya yang pilih, tidak boleh babantah. Peserta yang kedua, ulama kita yang kedua, yakni seorang camat dari Kabupaten Donggala, yakni Ustadz Haji Ardian SAG, camat Sindue Tabora, untuk menyampaikan pesan-pesan agama untuk kita. Tidak boleh babantah kok. Hari ini saya berkuasa. Nadia Tona. Terima kasih. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini banyak sekali yang mau dihormati, sementara waktu cuma 10 menit. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Sigi ya, yang sempat hadir. Yang saya hormati guru saya Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mahmud Lamalundu, yang alhamdulillah beliau berumur 70 tahun. Andati umur itu tua ya. Yang saya hormati Al-Ustadz Kiai Haji Husain Habibu yang tadi sudah duluan. Sesudah ini masih ada 26 orang lagi ya. Bersama seluruh ustadz, guru-guru kita, para ulama yang sempat hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, pemerintah kabupaten, kecamatan, sampai pemerintah desa yang sempat hadir yang saya hormati, serta seluruh hadirin jamaah tahlil dan takziah yang insya Allah kita semua yang hadir malam ini dicatat oleh malaikat raqib bahwa apa yang kita lakukan malam ini adalah amalan yang bernilai ibadah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Mengawali segalanya, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat Allah sehingga kita masih bernafas. Suatu ketika nanti kita juga akan diperlakukan sama dengan almarhum. Tadi kita masih bisa mandi sendiri, suatu saat nanti kita akan dimandikan oleh orang lain. Tadi kita masih bisa pakai baju sendiri, suatu ketika nanti kita akan dipakaikan pakaian yang terakhir di dunia ini, yang juga tidak berjahit, tidak pakai kancing, namanya kain kafan, bahasa Kaili sompu, tidak bisa dihindari. Tadi kita masih bisa sholat
suatu saat nanti kita akan disolatkan. Ini juga tidak bisa dihindari. Kemarin kita masih bisa mengantarkan almarhum dan orang-orang yang sudah mendahului kita ke alam kuburnya, ke tempat peristirahatannya. Suatu saat giliran kita yang akan diantarkan. Oleh karena itu jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Ada jabatan alhamdulillah, tidak ada jabatan alhamdulillah. Ada harta alhamdulillah, tidak ada harta alhamdulillah. Ya, ada istri alhamdulillah, tidak ada istri, banyak janda. Ya, tinggal kamu pilih, ya. Asal jangan istrinya orang kamu ambil. Ya. Ada suami alhamdulillah, tidak ada suami, banyak duda. Ya. Yang penting dia mau berentona. Ya. Jangan ambil suaminya orang. Ya. Kecuali suko sama suko, ya. Karena ada pesannya orang Padang, ya, kepada anaknya. Kan orang Padang ini kan perantau, ya. Wahai anakku, sebelum engkau merantau, ya, ada 3 pesan bapak kepadamu, ya. Yang pertama, jangan suko mencuri kecuali terpaksa. Yang kedua, jangan suka terima amplop, ya, kecuali isinya. Yang ketiga, jangan suka ganggu istri orang kecuali suko sama suko. Ya, ane musim pokono ya raku ya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya. Jangan menjadi orang yang kufur, sombong, angku, takabur, apalagi sekke, sinanggaroke, bolo tundu, pepuluvuri, lem Korea, lem Kastol, lem Fox, dan lem-lem lainnya. Selanjutnya senandung solawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah tahlil dan takziah yang sama dimuliakan Allah. Sebelum saya lanjut, saya harus sampaikan amanah yang disampaikan kepada saya. Salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid Amin SE, yang pada saat pelepasan jenazah beliau sesudah itu menelpon saya dan janjian untuk datang bersama-sama pada malam hari ini. Tapi tadi sebelum maghrib saya ditelepon, beliau kedatangan salah satu wali kota dari Kalimantan Tengah yang sekarang lagi ada di Palu. Jadi beliau lagi menerima dan menjamu tamu wali kota dari Kalimantan Tengah, sehingga beliau menyampaikan salam hormat kepada kita semua sekaligus permohonan maaf dari beliau. Kita doakan Bapak Wali Kota Palu panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah akan menjadi salah satu pemimpin masa depan yang bisa mengantarkan Sulawesi Tengah ini insya Allah ya menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Bukan berkampanye ini ya, bukan ya. Kalau tadi kan Bupati Sigi. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah. Hidup ini sebenarnya tidak ada yang susah, karena semuanya sudah disampaikan oleh Allah kepada kita jauh sebelumnya. Termasuk rezeki, ya, mati, ya. Makanya dikatakan rezeki, mati, jodoh, ya, itu kan memang sudah diatur oleh Allah. Ya. Rezeki Allah sudah atur. Ada orang jadi PNS, ada orang cuman swasta, ya, dengan berbagai macam profesi. Ya. Almarhum ini, ya, seorang ustadz, ya, mubalik. Juga beliau adalah politisi karena 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi. Itu luar biasa. Dengan profesi yang kita ini yang hadir masing-masing profesi. Syukurilah profesi kita, ya.
apa yang ada, apa yang kita sudah jalani, cintai pekerjaan itu. Insya Allah rezeki ini kan semua yang sudah ada. Inna ardi wasi'ah, ya, Allah menyampaikan sesungguhnya bumiku ini luas. Ya. Mau kemanapun kita, di sana ada rezeki. Tidak usah kita khawatir. Ya. Saya bilang sama istri saya, tidak usah takut. Ya. Kita tinggal di Alindau. Ya. Karena saya waktu mau dilantik itu, istri saya keberatan sama Pak Bupati. Pak Bupati jangan jauh, Ustadz. Apa di Alindau itu jauh sekali, ya. Dari Palu itu kurang lebih 74 kilo, tambah 9 kilo ke Buluri, ya. Karena rumah saya di Buluri berarti 83 kilo. Saya bilang sama istri saya jangan dibatalkan, ya. Karena pasti di Alindau sana ada rezeki. Tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Allah berbohong, ya. Jadi jangan kita meragukan sesuatu yang sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya. Jangan pernah ragu. Akhirnya 5 bulan berjalan, istri saya baru percaya. Ternyata Abi bilang benar, ya. Ternyata kita di sana masih ada juga orang Baundang, ya. Ini mai tua berpikir kalau tinggal di Alindau domore tope unda, do Maria doi badana, ya, do Maria doi cilana, ya. Apa membinehi kan nak dia toto nuna, ya. Dia tutu ngayana, ya. Ratagi hobi. Ledo ratagi santang mati kita ngelo doi. Ya. Jadi alhamdulillah 5 bulan berjalan ternyata benar bahwa rezeki itu di sana juga ada. Ya. Jadi mau kemanapun kita di ujung dunia ini, rezeki itu selalu ada. Jangan usah khawatir. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Itu kan firman Allah itu. Bukan perkataan manusia, itu firman Allah. Ya. Barang siapa yang berhijrah, ya pindah keluar untuk mengadu nasib, ya, maka dia akan mendapatkan bumi Allah ini luas. Sudah keluar? Ya. Aime subuhmu ya Ustadz Nurdin berarti harus metamo, ya. Harus menonton. Sedikit lagi, ya. Kan baru satu ini, ya, baru rezeki, belum jodoh, ya, belum ajal, ya, gitu. Itu rezeki. Jadi intinya Bapak Ibu, rezeki itu semua kita manusia ini sudah membawa rezeki masing-masing. Ya. Makanya ada orang tua dulu, anaknya 13, ya. Istrinya 3, pendapatan tidak jelas, ya. Tapi tumbuh besar anaknya, jelas kehidupannya. Betul? Jelas kehidupannya. Jadi berani kita punya orang tua dulu, itu luar biasa. Nah itu hubungannya dengan jodoh tadi, itu jodoh. Ya, saya tinggalkan rezeki supaya disingkat-singkat saja. Nah, itu jodoh. Jadi tidak usah kita cemburu melihat orang, ya, menikah lagi. Tidak usah. Ya. Sudah itu jodohnya. Saya sudah 3 kali menikah. Ya. Jadi saya biar begini-begini sudah S3. Jangan pandang enteng. Ya. Ya. Itulah jodoh. Ya, itulah jodoh. Nah, jadi jodoh ini tidak bisa dihindari. Ya. Nah, sedangkan ini kan jatah saya 1 kali lagi. Ya. Kenapa kamu nak? Endo. Kan Allah berfirman, toh? Ya, itu kan fil amr toh, fil amr itu, Ustaz. Ya. 4 toh, 2, 3, 4. Ya. Bahkan Allah tidak bilang 1. Biasa kan kalau berhitung 1, ya. 2, 3. Tapi urusan menikah kita laki-laki ini langsung 2, ya. Masna, ya. 2, 3, 4. Nah itu saya kan baru 3.
Berarti satu lagi jataku. Ya. Jadi kalau ada janda di sini mau jadi istri keempat, bilang memang. Tinggal bicara baik-baik sama tua. Begini. Itulah jodoh. Ya, ada orang punya jodoh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya, 6 kali. Ya. Malah di televisi ada saya pernah nonton 15 istrinya. Ya. Tuh, ada 15 istrinya. Ada masalah. Cuma kita di sini terlalu endo. No bereto, mbak. Nangis to beret, mbak. Sudah begitu, jangan kita terlalu usil dengan orang yang sudah itu jodohnya. Kembalikan saja ke situ, jodoh. Ya, ini bukan persoalan maniso, kese dan sebagainya. Tapi ini memang persoalan jodoh, jodoh. Ya. Terima, ya, itu sudah jodohnya. Ya, jangan komiu marah. Ya. Kalau mau bekeng, kalau mampu, ya, kalau mampu. Apa sekali tidak gampang pak. Tidak gampang. Banyak laki-laki mau suka menikah 2 kali, baru rencana pica bibir. Jadi kalau ada itu orang yang punya istri lebih dari 1 itu masuk kategori ya laki-laki super. Ya, bagaimana Ustaz? Suka atau tidak suka, komi aku atau tidak aku, itulah faktanya. Yang terakhir Ustaz Nurdin. Ya. Masalah ajal. Ajal ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal. Ini jelas. Ya, banyak ayatnya. Saya cuma bacakan 1 ayat karena waktu. Ya, dan tidak ada satu orang nyawa manusia mengalami kematian melainkan atas izin Allah. Ya, betul memang dia ditusuk oleh seseorang, tetapi bukan orang itu sebenarnya menyebabkan dia meninggal dunia, tetapi itu sudah diketahui oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa jalan ceritanya dia meninggal dengan cara itu. Ya. Ada orang meninggal dunia dengan cara COVID-19. Sudah itu caranya Allah. Tidak perlu kita bilang unwan. Tidak usah kita salahkan orang, apalagi mau salahkan pemerintah. Ya. Jangan kita sedikit-sedikit salahkan pemerintah. Salahkan pemerintah. Begitu butuh tanda tangan pemerintah, apa? Datang di kantor, minta tanda tangan, surat keterangan tidak mampu, ya, supaya gratis di puskesmas. Ya. Sebelum kejadian itu disalahkan pemerintah, salah pemerintah. Saya sebagai camat di Sindoto Bata boleh dicek di sana. Saya orangnya tegas. Ya. Datang orang bawa surat keterangan tidak mampu, divaksin mau? Rai Pak Camat. Raiku tanda tangan. Ya. Vaksin dulu. Saya begitu, boleh dicek di sana. Ya. Makanya alhamdulillah Camat Sindoto Bata dari 16 kecamatan di Kabupaten Donggala ranking 1 percepatan vaksinasi di Kabupaten Donggala. Kami berikan tepuk tangan dulu sama saya, ya. Ya. Dengan angka 80,3%. Ranking 1 Pak. Ya. Ranking 1. Jadi tadi Ustadz Kiai Haji Husain Habibu mengatakan bahwa Ustadz juga bisa jadi camat. Saya sudah buktikan bahwa ternyata Ustadz itu bisa jadi camat. Ya. Ustadz Nurdin ini pernah jadi lurah. Coba kami coba nanti 2024 Ustadz jadi bupati. Ya. Amin. Ya, itu Bapak Ibu. Supaya kami lihat bahwa Ustadz itu punya kemampuan atau tidak, punya kemampuan leadership, manajemen dan lain sebagainya atau tidak, kami buktikan dulu. Ya. Kami pilih ini Ustadz Husain Habibu menjadi bupati Sigi yang akan datang. Ya. Amin. 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 Amin ya Allah beralamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya
السلام عليك صلوات